Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lutfi Anggina dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video animasi pembelajaran instrumen analisa farmasi dengan judul Penetapan Kadar Besi 2 atau Fe2+ dengan metode titrasi permanganometri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu titrasi permanganometri, apa tujuan dari titrasi permanganometri, kemudian bagaimanakah prinsip dari titrasi permanganometri, lalu bagaimanakah cara kerja dari titrasi permanganometri, serta perhitungan terhadap titrasi permanganometri. Simak terus videonya ya. Baiklah, kita akan bahas materi yang pertama, yakni apa itu titrasi permanganometri. Permanganometri adalah suatu metode analisis volumetrik yang menggunakan kalium permanganat atau KMnO4 sebagai titran untuk menentukan kadar suatu zat melalui reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Metode ini terdiri dari dua tahapan, yakni titrasi analit dengan larutan kalium permanganat dan kemudian standarisasi kalium permanganat dengan larutan asam oksalat. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu apa sih tujuan dari titrasi permanganometri ini? Nah, tujuannya itu ialah untuk menentukan normalitas larutan standar dan mengetahui kadar besi 2 atau Fe2+ dalam sampel garam mor atau NH4 2SO4 FeSO4 6H2O. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yakni bagaimana sih prinsip kerja dari titrasi permanganometri. Nah, titrasi permanganometri ini terdiri dari dua prinsip, yakni prinsip normalitas dan juga prinsip penetapan kadar. Kita bahas yang pertama, itu prinsip normalitas. Prinsip normalitas yaitu dalam penetapan kenormalannya, asam oksalat dioksidasi oleh KMnO4 menjadi CO2 dan air dalam suasana asam, dan reaksi akan berlangsung dalam keadaan panas. Kemudian pada prinsip penetapan kadar itu sendiri ialah besi 2 dapat dioksidasi oleh KMnO4 dalam suasana asam menjadi besi 3. Jumlah KMnO4 yang dibutuhkan untuk mengoksidasi setara dengan jumlah besi yang terdapat dalam sampel. Kemudian kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu bagaimana cara kerja dari titrasi permanganometri. Titrasi ini terdiri dari dua cara, yaitu pertama cara pembakuan dan yang kedua cara penetapan. Baik, kita akan bahas cara pembakuan, yaitu ditimbang asam oksalat sebanyak 0,6300 gram. Kemudian larutkan dalam labu takar 100 ml dengan aquades sampai tanda batas. Lalu setelah larut sempurna, pipet larutan asam oksalat sebanyak 10 ml lalu dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan pula dengan 10 ml H2SO4 2N. Penambahan H2SO4 ini dilakukan agar larutan dalam suasana asam. Setelah itu, tambahkan aquades sampai 100 ml. Kemudian, panaskan larutan tersebut hingga 70 derajat Celcius menggunakan termometer. Setelah itu, larutan dapat dititrasi dengan larutan KMnO4 dalam keadaan panas sampai titik akhirnya berwarna merah muda. Lakukan sebanyak 2 kali pengulangan untuk mendapatkan keakuratan data. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara kerja dari penetapan kadar besi, yaitu dilakukan dengan cara penimbangan NH4 2SO4 FeSO4 6H2O sebanyak 0,600 gram yang dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dengan cara tambahkan aquades bebas O2 dan juga dengan 5 ml H2SO4 2N. Penambahan H2SO4 ini dilakukan agar larutan berada dalam suasana asam. Nah, mengapa sih air harus bebas O2? Karena
untuk mencegah Fe2+ teroksidasi dengan O2 yang ada di dalam air. Nah, untuk pembuatannya bagaimana ya? Jadi, pembuatannya ini dilakukan dengan cara memanaskan air sebanyak volume yang ditentukan. Kemudian, tunggu sampai mendidih selama 30 menit kurang lebih. Setelah mendidih, uap atau gas-gas yang keluar itu didinginkan dengan air dingin yang mengalir dalam keadaan yang tertutup agar oksigen tidak masuk ke dalam air yang telah diuapkan. Nah, setelah itu kita tambahkan Aquades bebas O2 sampai tanda batas. Kemudian dipipet sebanyak 10 ml larutan tersebut dan dipindahkan dalam Erlenmeyer. Tambahkan lagi dengan larutan H2SO4 sebanyak 10 ml, maka larutan siap dititrasi dengan larutan KMNO4 sampai titik akhir menunjukkan warna merah muda. Lakukan pengulangannya sebanyak 2 kali agar mendapatkan keakuratan data. Nah, dari hasil titrasi tadi didapatkan pula reaksi pembakuan dan juga reaksi penetapan kadarnya. Nah, untuk reaksi pembakuan dapat dilihat bahwa asam oksalat ini bertindak sebagai reduksi, sedangkan KMNO4 bertindak sebagai oksidator. Nah, karena titrasi ini dalam suasana asam, maka ion MnO4- mengoksidasi asam oksalat menjadi CO2 dan dirinya sendiri tereduksi dalam Mn2+. Dan reaksi ini digunakan untuk menentukan normalitas atau konsentrasi ekuivalen larutan ke MnO4 karena perbandingan mol reaksi yang sudah jelas. Selanjutnya kita akan bahas reaksi penetapan kadarnya. Nah, di sini didapatkan bahwa KMNO4 atau kalium permanganat ini adalah oksidator kuat. Sedangkan FeSO4 atau besi 2 sulfat adalah pereduksinya. Nah, karena titrasi ini juga dilakukan dalam suasana asam atau H2SO4, maka ion MnO4 itu dari KMNO4 akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Sementara itu, ion MnO4- akan tereduksi menjadi Mn2+ sebagai MnSO4. Nah, reaksi ini juga digunakan untuk menetapkan kadar Fe2+ dalam sampel, karena setiap 1 mol KMNO4 ini bereaksi dengan 5 mol FeSO4. Jadi, secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa Fe2+ ini akan teroksidasi menjadi Fe3+, sedangkan MnO4- akan tereduksi menjadi Mn2+. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu bagaimanakah cara melakukan perhitungan dari titrasi yang telah kita lakukan, yakni metode permanganometri. Berikut adalah rumus dari perhitungan titrasi permanganometri yang terdiri dari normalitas KMNO4, persen dari Fe, persen teoritisnya, serta persen kesalahannya. Untuk lebih lanjutnya, agar teman-teman dapat memahami dengan baik, kita ambil contoh. Berikut contoh dari titrasi permanganometri yang dilakukan. Baiklah, berikut data yang diketahui. Untuk normalitas KMNO4, yaitu ada miligram asam oksalat atau berat asam oksalatnya itu 63 mg dengan volume KMNO4 sebanyak 20 ml. Lalu BST asam oksalat itu 63 mg per ekuivalen dengan Fp-nya 1 atau faktor pengenceran. Lalu untuk data yang kedua diketahui adalah persen Fe atau zat besinya. Mililiter KMNO4 atau volume yang terpakai adalah 25 ml dengan normalitas KMNO4 adalah 0,05 N dari hasil perhitungan pertama. Lalu BST-Fe-nya adalah 55,85 mg per ekuivalen, serta miligram atau berat dari Fe yang ditimbang itu contohnya sebanyak 500 mg. Kemudian data yang ketiga ialah persen Fe teoritis. Untuk AR dari Fe-nya ialah 55,85 dengan berat garam dari
MR dari garam mornya itu 392 gram per mol. Lalu untuk persen kesalahannya diperoleh dari Fe. Persen dari Fe-nya yang dipraktikumkan ialah 13,96 sedangkan teoritisnya 14,25.